Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Boreka TV. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe supaya teman-teman bisa dapat update video terbaru dari channel ini. Oke, nah, hari ini kita mau belajar membuat kop surat dengan memanfaatkan tabel yang ada di menu insert. Nah, di sini sudah saya siapkan contohnya. Nah, ini untuk logonya nanti. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi si garis ini nanti menggabung sama tabel bagian atas. Kemudian untuk membuat nomor lampiran hal ini juga membuat dengan tabel yang terdiri dari 3 kolom. Jadi posisinya lebih stabil. Kemudian untuk bagian bawah juga nanti ditambahkan tabel juga. Nah, untuk tabel bagian bawah ini sebenarnya bisa juga hanya dengan 1 kolom. Kalau tadi itu dengan 2 kolom, nanti kita buat supaya lebih simpel lagi. Oke, silakan buka dokumen baru. Kita close dulu, masuk ke Word, pilih menu file, kemudian pilih new, blank dokumen, kemudian create. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan tabel dengan 2 kolom dan 1 baris. Kita masuk ke menu insert, kemudian pilih tabel, kita klik 2 kolom 1 baris. Oke. Nah, jadi nanti kolom di sebelah kiri untuk logo, kemudian yang sebelah kanan untuk teksnya. Nah, kita perkecil untuk kolom sebelah kiri. Nah, untuk teksnya kita copy aja supaya lebih cepat. Nah, untuk teks kita masukkan sebelah kanan. Nah, untuk mengcopy paste bisa juga menggunakan Ctrl V pada keyboard. Nah, kemudian supaya ini tidak terlalu jauh spasinya, kita masuk ke menu home, kemudian di bagian paragraf kita klik icon bagian bawah kanan bawah, kita nolkan, kemudian oke. Sudah, kita masuk ke kolom pertama lagi. Nah, ini untuk memasukkan logonya. Logo kita copy saja, bisa juga menggunakan Ctrl C pada keyboard. Masuk di sini Ctrl V. Nah, ini bisa diperhatikan posisi logonya tidak di tengah dari satu kotak di sebelah kiri itu. Nah, untuk merubah posisinya supaya di tengah, kita klik logonya, kemudian masuk ke menu layout, kita cari rata tengah. Nah, ini align center, klik, otomatis logonya berada di tengah dari sel atau kotak kolom pertama. Kalau sudah, kita blok tabelnya dan masuk ke menu home. Ini jelaskan perbedaan cara ngeblok. Klik di bagian kiri atas tabel dan blok manual. Nanti ada perbedaan. Kalau kita klik di bagian kiri atas, otomatis yang berubah adalah posisi tabelnya. Berbeda lagi kalau kita klik dengan cara blok manual. Ini yang berubah posisi konten dari tabel tersebut. Klik kiri atas, kemudian kita ratakan. Ini yang berubah adalah posisi tabelnya. Sedangkan kalau kita klik blok dengan cara manual, yang berubah adalah posisi kontennya. Nah, ini kita blok manual dan kita rata kanan, kontennya akan berubah jadi rata kanan, jadi bukan tabelnya.
Kita kembalikan lagi ke format awalnya. Kemudian kita hilangkan garisnya dengan cara blok, kemudian border dan pilih no border. Nah, kenapa di sini kita pakai tabel? Supaya ini posisinya lebih stabil, jadi tidak berpindah seperti contoh ini. Karena ini sudah terbagi di kolom masing-masing, jadi tidak akan mengganggu posisi dari teks ini. Kemudian untuk menambahkan double garis ini, ya yang atas tebal kemudian yang bawah tipis. Nah, kita blok dulu tabelnya. Oke, kemudian masuk ke border, pilih paling bawah border and shading. Nah, di style ini kita cari garis yang sesuai dengan yang tadi, yang bagian atas tebal kemudian bawahnya tipis. Nah, oke. Kita nonaktifkan yang bagian atas supaya tersisa bagian bawah saja. Kemudian bagian kiri juga kita nonaktifkan. Nah, sebelum klik OK, kita pastikan apply itunya. Apply itu pastikan di sini tabel. Kemudian OK. Nah, hasilnya si garis ini mengikuti ukuran tabelnya. Jadi nggak bisa tergeser-geser. Kalau kita pakai shape kan itu rawan tergeser juga, misalkan kena klik kemudian nggak sengaja kita geser, nanti perlu dikembalikan lagi. Kalau ini enggak, ini lebih stabil karena menempel dengan tabel. Nah, ini kita buat kolom lagi dengan 3 kolom, membuat tabel lagi dengan 3 kolom dan 1 baris. Nah, ini untuk memuat lampiran, halaman, kemudian ada tanggal dari surat ini juga. Oke. Nah, ini sebelah kiri kita isi dengan nomor lampiran kemudian halaman. Nah, kenapa kita bikin 3 kolom? Karena kalau kita masuk ke tabel, kita nggak bisa memanfaatkan keyboard tab. Jadi kita bikin 3 tabel supaya posisi titik 2-nya nanti rapi. Dan kita kasih titik 2. Nah, ini kita tinggal blok aja, kemudian copy dengan cara Ctrl C, enter, kemudian Ctrl V untuk paste. Nah, di bagian kemudian di kolom yang ketiga kita isi dengan tanggal surat berikut dengan kepada siapa surat ini ditujukan. Oke. Januari 2023 kepada yang terhormat. Nah, ini kita kasih enter 2 kali. Di tempat. Nah, ini posisinya kita turunkan aja ya, yang bagian yang nomor sama titik 2 itu. Sebelumnya kita perkecil dulu spasinya. Oke. Kemudian yang nomor sama titik 2-nya nanti kita geser agak ke bawah. Caranya klik di bagian kolom bersama. Ini kita hilangkan dulu bagian garis tabelnya. Klik di belakang nomor kemudian kasih enter. Ini supaya posisinya lebih agak turun, jadi lurus dengan kepada yang terhormat. Oke. Kurang lebih seperti ini nanti.
Kemudian kita lanjut untuk isi dari surat ini. Kita klik 2 kali, kita copy aja dengan cara blok, kemudian kita Ctrl C pada keyboard. Kemudian paste di dokumen yang baru dengan cara Ctrl V. Nah, kita atur ulang posisinya. Nah, untuk kolom tanda tangan kita kasih enter 2 kali supaya posisinya lebih jauh. Nah, ini terdiri dari 2 kolom. Nanti kita buat 1 kolom saja, tapi nanti posisinya di rata kanan. Oke, kita buat tabel, klik insert, kemudian pilih tabel 1 kolom 1 baris. Jadi ini hanya terdiri dari 1 sel atau 1 kotak. Kita masukkan teksnya, hormat kami. Dan kita kasih enter. Pimpinan LKP Metro. Oke, kalau sudah kita blok teksnya, kemudian masuk ke menu home, kita rata tengahkan. Oke, nah ini posisi tabelnya nanti kita rata kanan. Kita perkecil dulu. Nah, ini condong ke kiri. Kenapa? Karena si tabel ini ratanya rata kiri. Nah, kita ubah ke rata kanan supaya nanti lebih condong ke kanan. Oke, cukup. Blok lagi tabelnya, kemudian no border untuk menghilangkan garisnya. Sudah. Nah, sekian untuk tutorial hari ini, membuat cover surat ya. Nah, setelah itu bisa kita simpan. Kita pilih menu file, kemudian save. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke. Menu file, kemudian kita pilih save. Nah, ini bisa juga pakai Ctrl S pada keyboard. Kita ganti judulnya, membuat cover surat. Oke, enter. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih.